Halo semuanya, kita langsung mulai aja ya. Tujuan kita di pembahasan kali ini tuh sangat spesifik, tapi super penting. Kita bakal sama-sama menguasai 4 level berbeda dari cara kita memberikan perhatian visual dalam bahasa Inggris, yaitu look, see, watch, dan stare. Coba deh tanyain ini ke diri Anda sendiri. Anda tuh lagi sekedar nonton TV atau menatapnya tajam tanpa berkedip mirip penjahat psikopat di film-film thriller? Pemilihan kata kerja yang salah buat aktivitas yang kelihatannya simple banget kayak melihat, ternyata punya resiko sosial yang lumayan tinggi loh. Dan ini ngasih lihat satu poin krusial banget buat kita. Satu kata yang salah bisa beneran mengubah keseluruhan jalan cerita. Sedikit aja kita salah nangkap niat atau durasi penglihatan seseorang, sebuah kalimat sehari-hari yang harusnya biasa aja bisa tiba-tiba jadi sesuatu yang sama sekali nggak pantas atau malah terkesan menyelamkan buat lawan bicara Anda. Nah, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya, lalu ke level 1 ngebahas see dan look, lanjut ke level 2 buat watch dan spare, kemudian masuk ke pertarungan antar kata ini, dan kita tutup dengan grammar serta skenario nyatanya. Yuk kita mulai naikin tangga intensitas ini. Masuk ke bagian pertama, gambaran besar. Di sini kita bakal membandingkan keempat kata tersebut dari atas. Coba perhatikan matriks utama ini. Kita ngebandingin look, see, watch, dan stare. Poin paling krusialnya itu ada di kolom ada niat sama durasi. Karena gini, perbedaan aslinya dari keempat kata ini tuh sebenarnya nggak terletak pada fungsi matanya itu sendiri, tapi pada seberapa sadar usaha yang otak kita lakuin dan seberapa lama pandangan mata itu nempel di satu objek. Oke, kita masuk ke level 1, see dan look. Ini adalah fondasi paling dasar dari penglihatan kita. Kita mulai dari see. Sini ibaratnya melihat secara alami aja. Ini tuh murni hasil spontan karena kita punya mata yang sehat dan terbuka, tanpa butuh usaha sadar sama sekali. Misalnya nih, Anda lagi diem, tiba-tiba nyadar ada burung terbang lewat. Anda kan nggak sengaja nyari burung itu kan? Itu terjadi gitu aja. Nah, itulah yang namanya see. Sekarang coba bandingin sama look. Definisi look itu secara sengaja mengarahkan mata Anda ke sesuatu. Ini mutlak butuh arahan dan usaha sadar dari kita. Yang menarik nih, meskipun Anda mungkin nggak sepenuhnya memproses apa yang ada di depan mata, katakanlah Anda menatap ke arah buku tapi nggak benar-benar membacanya, nah tindakan fisik yang sengaja buat mengarahkan pandangan itu, itulah yang kita sebut look. Biar makin kebayang bedanya, mari kita pakai analogi pelangi yang elegan banget ini. Di sebelah kiri ada kalimat, look at the rainbow. Ini adalah sebuah tindakan awal, Anda nyuruh orang buat ngebidik matanya ke langit. Sementara di kanan, can you see the rainbow? Nah, kalau ini nanyain hasil akhirnya. Apakah persepsi visual Anda sukses menangkap pelangi itu? Jadi intinya, look adalah proses membidik objek dan see adalah kesuksesan menangkap objek tersebut. Gampang kan? Kita lanjut naikin levelnya ke level 2, watch dan stare. Di sini fokus visualnya mulai jauh lebih intens. Perhatiin deh definisi watch ini. Artinya, mengamati dengan tingkat perhatian tinggi selama durasi waktu tertentu. Dan tolong digarisbawahi bagian ini, biasanya melibatkan pergerakan atau perubahan. Watch itu mengharuskan kita ngasih perhatian yang kontinu atau berkelanjutan buat ngikutin suatu proses. Makanya, kita selalu bilang watch a game, alias menonton pertandingan, bukan men-see pertandingan. Soalnya ada proses panjang yang terus bergerak di sana. Nah, siap-siap, karena ini adalah ujung paling ekstrim dari spektrum kita. Stare. Menatap secara kaku dan super intens dengan durasi yang udah nggak wajar. Poin paling penting dari kata ini adalah stare itu sering banget dibumbui sama nuansa emosional. Entah itu marah, terobsesi banget, atau malah ketakutan. Ini udah masuk ke tahap di mana tatapan Anda bisa bikin orang lain merasa creepy, terganggu, dan sangat nggak nyaman. Saya pribadi suka banget sama kutipan cerdas yang satu ini. Tubuh hadir, jiwa sedang mengembara memikirkan keputusan hidup. Kutipan ini ngegambarin banget idiom staring into space, atau gampangnya melamun dengan pandangan kosong. Agak ironis ya, fokus matanya dari luar kelihatan tajam banget dan gak berkedip, padahal pikiran di balik mata itu sebenarnya lagi kosong melompong. Kita masuk ke bagian keempat. Saatnya adu kata-kata ini secara berhadapan, biar konsepnya makin matang di kepala kita. Pertarungan pertama kita, see melawan watch. Di sisi kiri, see melambangkan hasil singkat dan persepsi yang pasif.
Contohnya kalimat I saw him dance, itu maksudnya Anda mungkin cuma ngelihat dia nari sekilas pas Anda lagi jalan ngelewatin dia. Nah, di kanan, watch adalah proses panjang yang butuh fokus aktif. I watched him dancing, berarti Anda memang sengaja berdiri di situ dan secara aktif menonton keseluruhan penampilannya dari awal sampai habis. Pertarungan berikutnya nunjukin batas norma sosial yang kritis banget. Watch versus stare. Di kiri, watch adalah bentuk perhatian normal pas kita ngamatin suatu aktivitas yang lagi berlangsung. Tapi stare di sisi kanan itu perhatian ekstrim tanpa berkedip ke satu objek. Hati-hati ya, melintasi batas dari watch menjadi stare inilah yang secara harfiah bisa ngebangkitin insting survival seseorang buat ngerasa, wah, gua harus kabur dari sini sekarang juga. Bagian kelima, grammar dan skenario nyata. Ini dia kode curang yang wajib Anda tahu kalau mau nerapin ini di dunia nyata. Coba perhatiin baik-baik pola grammar ini, karena aturannya lumayan ketat. Kata look dan stare itu mutlak, wajib banget pakai preposisi at. Jadi Anda harus bilang look at me dan stare at me. Kalau at-nya hilang, kalimatnya jadi salah total. Sebaliknya, see dan watch itu kata yang mandiri, mereka bisa langsung nempel sama objeknya. Jadi Anda cukup bilang watch TV, bukan watch to TV. Super simple. Oke, jadi ini dia rangkuman perjalanan kita barusan. Tangga intensitas visual. Kita mulai dari dasar yang pasif dengan see. Begitu kita naik satu langkah dan mengarahkan mata secara sadar, itu berubah jadi look. Kita naik lagi, ngasih fokus panjang buat ngikutin suatu proses, levelnya naik jadi watch. Dan pas kita nyampe di puncak paling ekstrim, di mana fokus itu tak berkedip, itulah stare. Tangga ini ngebuktiin ke kita betapa rapi dan sistematisnya tingkatan perhatian visual manusia itu. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu observasi dari materi kita yang agak kocak tapi benar banget. Manusia punya begitu banyak variasi untuk aktivitas sederhana bernama melihat. Otak spesies ini memang nggak bisa bikin sesuatu tetap simple. Menguasai 4 level ini pastinya bakal ningkatin level komunikasi Anda secara drastis karena sekarang Anda paham cara kerja perhatian dalam bahasa Inggris. Jadi saya punya satu pertanyaan buat Anda renungin. Besok kalau ada sesuatu yang terjadi di depan Anda, apakah Anda cuma akan secara pasif mensinya atau Anda bakal benar-benar nguangin waktu buat nge-watch-nya? Terima kasih udah ikutan ngebedah materi hari ini dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.